Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya mau membagikan atau meng-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari ya. Yang penasaran saya berkegiatan apa saja, ikutin terus ya video saya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Nah, ini adalah keadaan di daerah saya ya. Saya mau belanja ikan dulu ke pasar. Nah, ini Pak Su lagi ngambil duit dulu. Jadi ini dekat dengan pasar juga, tapi saya nggak belanja di pasar yang ini. Saya belanja di pasar yang satu lagi. Kalau di pasar ini dia agak mahal gitu, jadi saya nggak belanja di sini ya. Nah, ini yang pertama saya mendatangi tempat ayam dulu ya sebelum saya masuk ke pasar. Nah, di depan pasar itu ada tukang ayam, jadi kita pesan ayam dulu gitu. Nanti kalau udah selesai belanja di dalam pasarnya baru kita ambil ayamnya gitu yang udah selesai dipotong. Nah, ini saya lagi milih-milih ikan. Saya beli ikan kerapu gitu. Oke, ini saya ada ikan kerapu. Ini sekilonya dia 35.000. Terus di sini ada ayam sekilonya 26.000. Ini beli sekilo 7 on gitu ya. Terus ini ada daging kerbau. Nah, ini saya baru nyoba ya daging kerbau. Mau nyari daging sapi itu nggak ada. Jadi di daerah saya itu jarang yang ada namanya daging sapi. Tapi kami pengen gitu ya mau beli daging sapi, cari keliling-keliling nggak ada. Adanya daging kerbau semua, ya udah nggak apa-apa lah. Dibeli aja setengah kilo gitu nyoba ya. Setengah kilo ini daging kerbaunya 70.000. Nah, untuk proteinnya di minggu ini ada 3 macam ya. Ada ikan, ayam, dan daging. Ada stok telur juga kok kalau kurang nanti ya. Oke. Nah, setelah tadi saya bersihin semua proteinnya, ikan-ikan dan ayam serta dagingnya, saya lanjut mau masak daging kerbaunya ya. Karena Pak Su itu memang pengen dia dimasak daging. Kalau kemarin itu dia mintanya daging sapi karena nggak ada, jadi nggak apa daging kerbau, dia mau pengen dibistik gitu katanya. Tapi ini ala-ala saya saja ya. Nah, ini saya lagi ngulek bumbunya untuk bistiknya. Ada bawang putih dan bawang merah saya ulek gitu. Lalu saya tambahi dengan sedikit tomat biar ada rasa asam-asamnya sedikit gitu ya. Nah, ini sudah saya halusin ya bawang putih dan bawang merah, tapi tomatnya nggak saya halusin gitu. Nah, lanjut saya mau tumis pakai margarin ya. Tapi kalau nggak ada margarin juga bisa pakai minyak goreng. Tapi ini kebetulan ada stok saya margarin. Kemarin itu beli karena untuk anak-anak makan roti gitu ya. Jadi masih ada. Jadi saya pergunakan aja untuk masak bistiknya ini. Jadi kalau masak bistik itu lebih wangi, lebih enak, lebih gurih kalau kita menggunakan margarin. Nah, ini langsung saja saya tumis bumbunya tadi, bawang putih dan bawang merah yang sudah saya halusin, serta saya masukkan juga tomatnya nggak saya halusin gitu ya, saya potong-potong aja. Saya oseng-oseng sampai dia tercium wanginya ya. Kalau kita numis bawang-bawangan ini pasti wangi gitu dia. Nah, ini dia udah mateng gitu ya bumbunya. Langsung nanti saya masukin daging kerbaunya yang sudah saya rebus duluan gitu ya, yang sudah saya rebus selama
berapa ya menit ya, saya menggunakan sistem 5 menit direbus, 30 menit didiamin, dan rebus lagi 10 menit, dia udah empuk jadinya gitu ya. Jadi nggak perlu lama lagi kita masak bistiknya sampai empuk banget gitu ya, karena ini udah empuk, jadi hemat gas juga gitu ya. Nah ini udah saya cemplungin tadi ya daging kerbaunya, lalu nanti saya tambahin kecap, saus tiram, garam, dan lada bubuk, serta kaldu bubuk gitu ya, kaldu jamur, saya pakainya kaldu jamur. Nah kalau daging kerbau ini dia teksturnya lebih berserat ya dibanding daging sapi. Lalu terus itu baunya lebih, kayaknya kalau menurut saya lebih amis, lebih dibanding daging sapi, dia lebih bau daging inilah, daging kerbau gitu kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman yang udah pernah makan daging kerbau, komen di bawah ya, lebih enak mana daging sapi atau daging kerbau. Nah ini udah selesai, saya masukin bumbu-bumbunya ya, seperti kecapnya, saus tiram, terus saya masukin air sedikit biar lebih meresap bumbu-bumbunya tadi. Lanjut nanti ditunggu sampai mendidih aja, gak perlu lama-lama karena si dagingnya ini udah empuk gitu. Nah ini hasilnya ya, sudah masak daging bistik kerbaunya. Lihat penampakannya nggak selera ya, hitam gitu tapi itu enak kok. Nah, lanjut ya, setelah saya selesai masak-masak, ngelihat kamar mandi kok kayaknya udah kayak licin-licin gitu, jadi saya mau sikat-sikat kamar mandi aja, karena nanti takutnya anak-anak kepleset gitu ya. Kalau anak-anak kan udah bisa mereka ke kamar mandi sendiri untuk buang air kecil gitu, jadi takutnya mereka kepleset gitu ya. Udah gak perlu saya bantu lagi gitu ya, macam anak saya yang kecil itu udah bisa dia pipis sendiri gitu ke kamar mandi. Jadi udah kelihatan licin, saya sikat-sikat aja. Oh ya, buat teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang baru saja bergabung di channel saya ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya. Saya ibu dari 2 orang anak yang tinggal di Sibolga. Jadi kalau kita mau lebih akrab, follow juga ya Instagram saya yang saya udah ada tulis di atas layar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke sosial media yang kalian punya agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah ini masih saya lanjut terus ya untuk sikat-sikat di bagian semua sudut-sudut, karena kalau kita mandi bekas sabun gitu ya, kadang dia licin karena udah kuning gitu. Kadang kalau udah semingguan gak disikat, jadi kalau saya ini nyikat gini gak tiap hari ya, kalau udah kelihatan jorok aja ya udah disikat gitu ya, gak tiap hari gitu. Tapi kalau dulu mamah saya di rumah gitu ya, dia setiap hari nyikat kamar mandi, karena kan nyuci pakaian masih manual gitu, masih di kamar mandi. Jadi kan ya bekas-bekas air deterjen dari air cucian kain gitulah ya, pokoknya licin gitu, jadi setiap hari dia sikat gitu. Tapi kalau saya kan pakai mesin cuci gitu ya, jadi nggak nyucinya di kamar mandi. Jadi saya kalau nyikatnya ini ya kalau udah kotor, kelihatan kotor nggak kotor banget sih, kalau udah kelihatannya kotor lah ya, jangan sampai kotor banget baru disikat gitu, enggak.
Ya kalau udah kelihatan licin gitu 3-4 hari gitu disikat gitu. Tapi biasanya kalau nyikat kamar mandi ini adalah tugas Pak Su ya sebenarnya. Tapi karena dia belakangan ini agak repot, agak sibuk gitu ya, ya udahlah, nggak apa-apa, saya yang ambil alih gitu ya. Dan nggak terasa ini saya udah mau selesai ya sikat-sikat kamar mandinya. Dan sekian dulu ya video dari saya, nantikan video-video saya selanjutnya. Dan mohon maaf ya bila ada kata-kata dan perbuatan yang salah di dalam video ini. Terima kasih, dah.